Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putri Sarti Herci Simanjunta, kelas 10 MIPA 3. Saya akan mempresentasikan kerja ilmiah saya dengan judul Membedakan senyawa polar dan nonpolar, dan tujuannya adalah mengetahui kepolaran beberapa senyawa. Demikian dan bahan satu alat: gelas kaca berserta sendok makan, alat ukur, 2 bahan, air yang sudah tersedia dalam wadah. Yang kedua, garam, vitamin C, minyak tanah, penyedap rasa, deterjen, minyak goreng, alkohol 70%, gula, mentega, dan tepung maizena. Langkah kerja. Yang pertama, garam dapur dan air. 1. Masukkan 100 ml air ke dalam gelas kaca. 2. Masukkan 1 sendok teh garam dapur. Aduk secara spontan. Kemudian diamkan beberapa saat. 3. Amati hasil ilmiah tersebut. Apakah ini larut? Menurut saya, ini larut sesudah diaduk dan bersifat polar. 2. Tablet vitamin C dan air. 1. Masukkan 100 ml air ke dalam gelas kaca. Yang kedua, masukkan tablet vitamin C ke dalam gelas kimia. Lalu aduk secara konstan dan diamkan beberapa saat. 3. Amati hasil reaksi. Apakah ini larut? Menurut saya ini larut, tetapi pengadukannya agak lama dan bersifat polar. Yang ketiga, minyak tanah dengan air. 1. Masukkan 100 liter. Yang ketiga, minyak tanah dengan air. Masukkan 100 ml air ke dalam gelas kimia. Kedua, yang ketiga, minyak tanah dengan air. 1. Masukkan 100 ml air ke dalam gelas kaca. Yang kedua, masukkan 1 sendok teh minyak tanah ke dalam gelas kimia. 3. Amati hasil reaksi. Apakah ini larut? Menurut saya, ini larut tanpa diaduk dan bersifat polar. Yang keempat, penyedap rasa dengan air. 1. Masukkan 100 ml air ke dalam gelas kimia. 2. Masukkan 1 sendok teh penyedap rasa ke dalam gelas kimia. Lalu ada 4. Penyedap rasa dengan air. Yang keempat, penyedap rasa dengan air. 1. Masukkan 100 ml air ke dalam gelas kimia. 2. Masukkan 1 sendok teh penyedap rasa ke dalam gelas kimia. Lalu aduk secara konstan. Kemudian diamkan beberapa saat. 3. Amati hasil reaksi. Apakah ini larut? Menurut saya ini larut dan bersifat polar.
Yang kelima, deterjen dengan air. 1. Masukkan 100 ml air ke dalam gelas kimia. Yang kedua, masukkan 1 sendok teh deterjen ke dalam gelas kimia. Lalu aduk secara konstan dan tunggu beberapa saat. 3. Amati hasil reaksi. Apakah ini larut? Menurut saya larut dan bersifat konstan. 3. Apakah ini larut? Menurut saya ini larut dan bersifat polar. Yang keenam, minyak goreng dengan air. 1. Masukkan 100 ml air ke dalam gelas kaca atau gelas kimia. Yang kedua, masukkan 1 sendok teh minyak goreng ke dalam gelas kimia. Amati hasil reaksi. Minyak goreng dan air tidak menyatu. Ketika saya aduk, minyak makan dengan air tidak menyatu dan bersifat nonpolar. Yang ketujuh, alkohol. 1. Masukkan 100 ml air ke dalam gelas kimia. 2. 7. Alkohol dengan air. 1. Masukkan 100 ml air ke dalam gelas kimia. 2. Masukkan 1 sendok teh alkohol ke dalam gelas kimia. 3. Amati hasil reaksi. Apakah ini larut? Menurut saya, ini larut sebelum diaduk dan bersifat polar. Yang kedelapan, gula dengan air. Masukkan 100 ml air ke dalam gelas kimia. 2. Masukkan 1 sendok teh gula ke dalam gelas kimia. Lalu aduk secara konstan. Kemudian diamkan beberapa saat. 3. Amati hasil reaksi. Apakah ini larut? Menurut saya ini larut dan bersifat polar. Yang kesembilan, mentega dengan air. Masukkan 100 ml air ke dalam gelas kimia. 2. Masukkan 1 sendok teh mentega ke dalam gelas kimia. Lalu aduk secara konstan. Lalu tunggu beberapa saat. 3. Amati hasil reaksi. Apakah ini larut? Menurut saya ini tidak larut dan tidak bersifat polar, karena mentega dengan air tidak menyatu dan bersifat nonpolar. Yang ke-10, tepung maizena dengan air. Masukkan 100 ml air ke dalam gelas kimia. 2. Masukkan 1 sendok teh tepung maizena ke dalam gelas kimia. Lalu aduk secara konstan. Kemudian diamkan beberapa saat. Amati hasil reaksi. Apakah ini larut? Menurut saya ini larut dan bersifat polar. Sekian presentase ilmiah saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.